Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pela Safni, NIM 18329125. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang ukhuwah Islamiyah dengan judul "Nak, saudara muslim itu saudaramu". Nah, di sini saya ingin menjabarkan bahwasanya bagaimana kita sebagai kakak, sebagai orang tua memberikan pemahaman kepada anak kita, kepada adik-adik kita, bagaimana mereka memahami ukhuwah Islamiyah dengan makna yang sebenarnya. Nah, baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang itu tak mampu kita syukuri satu persatu, yang kadang luput dari perhatian kita. Bagaimana tidak ketika kita bangun tidur, kita bangun dalam keadaan sehat, kita bisa bernafas lagi. Kemudian ketika kita pergi dengan berkendaraan menuju kampus, menuju tempat kerja, sampai di rumah kita sampai dengan selamat. Padahal ketika di perjalanan bisa saja musibah datang menimpa kita, seperti mau naik kendaraan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak kita, sedang menunggu angkot, tiba-tiba ada orang yang mau menjamret kita. Bisa saja kemungkinan itu terjadi. Namun hari ini Allah masih memberi kita lindungannya, rahmatnya, keselamatan kepada kita, yang itu kadang luput dari perhatian kita. Kemudian nikmat iman yang Allah berikan kepada kita saat sekarang yang masih kita genggam erat, di mana di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang dia berjuang untuk mencari mana agama yang benar, sedangkan kita telah memperolehnya dari kita lahir. Kemudian kita memperoleh teman-teman yang dengan pemikiran yang sehat, dengan mental yang sehat, dengan pola pertemanan yang sehat, yang saling mengingatkan di jalan ketaatan. Kita diperoleh guru-guru yang mereka ilmunya bisa kita ambil dan kita terapkan menuju ranah akhirat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, para bapak ibu semuanya, kali ini kita judul kajian kita adalah tentang nak, semua muslim itu saudaramu. Nah, seorang anak gitu ya, kita bercerita dulu dalam sebuah keluarga kecil gitu ya, yang itu terdiri dari ayah, ibu dan anak gitu. Dan keluarga itu ada seorang kakak kayak gitu ya, seorang anak perempuan. Kemudian anak perempuan itu dia mendekati ayahnya, mendekati abinya. Kemudian dia bertanya, "Abi, kakak Ali, adik Nabil, paman Akbar, dan Bibi adalah saudara kita." Nah, kakak mengerti, kakak paham. Tapi kenapa muslim di Uighur yang jauh di Cina sana juga dibilang saudara kita? Masya Allah, sangat luar biasa kan pertanyaannya. Nah, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai kakak, kita diuji dengan pertanyaan itu. Nah, bagaimana kita menjelaskannya? Nah, di kondisi tersebut sang ayah menggeser duduknya dan meraih anaknya untuk didudukkan di sampingnya. Nah, kemudian sang ayah bertanya, "Kenapa kakak bertanya seperti begitu?" Kemudian si anak menjawab, "Ini di sekolah kakak menggalang dana bantuan untuk dikirim ke Muslim Uighur. Katanya kita harus peduli dengan saudara kita." Nah, pernah nggak kita mendengar pertanyaan itu dari anak kita, dari adik kita? Nah, kenapa? Karena anak-anak dia cenderung memiliki rasa keinginan yang tinggi. Nah, mereka seolah tak pernah terpuaskan dengan informasi yang mereka peroleh, sehingga ketika sampai di rumah mereka akan bertanya lagi kepada orang tua, kepada kakaknya. Nah, sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban untuk menjelaskan dengan benar. Tentu agar apa? Agar pemahaman, agar mafhum yang diperoleh anak kita itu bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk mereka beramal kayak gitu. Nah, yang pertama itu anak harus memahami makna ukhuwah Islamiyah. Nah, yang pertama itu kita katakan apa sih definisi ukhuwah Islamiyah itu yang sebenarnya. Nah, ukhuwah Islamiyah kayak itu ya, hari ini itu hampir itu menjadi sebuah kata yang kosong tanpa makna kayak gitu. Nah, bagaimana kaum muslimin di sebagian penjuru dunia itu mereka menghadapi permasalahan-permasalahan yang berat. Namun tidak ada muslim di wilayah lain itu yang peduli dan datang untuk mengulurkan bantuan kayak gitu. Nah, mereka bagaimana saudara itu lepas dari masalah yang dialaminya. Contohnya apa? Muslim Rohingya. Dia itu menjadi korban genosida yang dilakukan oleh rezim Myanmar.
Namun negara-negara muslim dia hanya apa? Hanya bisa berteriak-teriak saja kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh negara itu kayak gitu? Mereka tidak bisa memberikan bantuan dan pembelaan yang nyata. Nah, ketika ada pembela yang berani mengangkat masalah ini di mahkamah internasional, pembela itu hanyalah sebuah negara kecil. Bayangkan sebuah negara kecil di Afrika yang dia itu tak memiliki pengaruh kuat di dunia. Nah, nama negaranya apa? Gambia. Negara tersebut tentu tak kalah taring kayak gitu ya, tentu kalah taring dibandingkan negara seperti Arab Saudi, seperti Turki, seperti Indonesia yang itu jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia kayak gitu. Nah, begitu pula nasib muslim Uighur di Xinjiang Cina yang saat ini dia menghadapi penganiayaan, menghadapi penghapusan identitas kemusliman mereka. Nah, tak ada negara muslim yang sanggup bersuara lantang untuk membelanya. Nah, justru yang berteriak lantang adalah Amerika. Nah, kenapa? Hanya untuk menyudutkan Cina kayak gitu. Kenapa Amerika berusaha bersuara lantang kemudian menyudutkan Cina? Karena Cina adalah rival perang dagangnya di kancah perpolitikan dunia. Nah, belum lagi persoalan bangsa Palestina yang tak kunjung selesai dan terus ditekan oleh Zionis Yahudi kayak gitu. Nah, ada pula persoalan Muslim Kashmir yang itu dijajah oleh India. Muslim Suriah yang dibantai penguasa Syiah Bashar Assad. Kemudian ada lagi Muslim Yaman, Irak, Libya, dan lainnya. Mereka terus berkonflik di negaranya. Dan semua itu luput dari perhatian kita. Nah, dengan alasan apa? Dengan alasan bahwasannya permasalahan di negara itu diurus oleh negara itu sendiri. Dan masalah di negara kita, selesaikan aja masalah yang ada di negara kita. Jangan pedulikan negara yang lain. Nah, tentu kayak gitu ya. Apakah seperti itu pola pikir dan pola sikap seorang muslim gitu ya? Negara-negara mayoritas muslim, mereka diam saja atas persoalan yang menimpa sesama muslim di negara lain. Sekat-sekat negara yang itu melunturkan persaudaraan Islam. Nah, anak-anak kita, ibu bapak, mereka yang kelak akan menjadi pemimpin dunia. Mereka yang akan mewarisi perjuangan kita saat ini. Dan mereka yang akan melanjutkan sampai bagaimana Islam itu kembali berjaya di muka bumi. Nah, dari tangan-tangan mereka lah kita berharap kaum muslimin yang terzolimi itu di berbagai belahan dunia, mereka memperoleh uluran bantuan, mendapatkan kembali hak-hak mereka untuk menggapai kemenangan. Nah, karena itulah gitu, kita mengajarkan ukhuwah Islamiyah kepada anak kita itu sama dengan kita mengajarkan perjuangan membangkitkan kembali Islam, membentuk generasi yang mereka memiliki kepekaan, kepedulian, serta mampu merumuskan solusi yang tepat dan menyusun langkah yang diperlukan. Nah, jangan sampai mereka menjadi generasi yang acuh, mereka menjadi generasi yang sibuk bersenang-senang dan memupuk harta. Mereka dilenakan dengan fun, food, fashion kayak gitu ya. Bagaimana mereka menarik gunung es dari kutub hanya untuk bermain ski. Kemudian mereka menghabiskan harta mereka itu hanya untuk apa? Untuk membeli klub bola. Bayangkan ibu bapak semua kayak gitu. Sebagaimana seperti itu dilakukan oleh pangeran kaya di negeri juragan minyak. Nah, jangan pula menjadi seperti para pemimpin yang duduk manis tanpa berbuat apa-apa untuk membela saudara yang teraniaya, hanya kita beda negara. Nah, maka perlu sekali kita menumbuhkan ukhuwah Islamiyah pada anak. Nah, ada 3 prinsip pendidikan anak yang bisa kita tanamkan, yaitu yang pertama adalah memahamkan, yang kedua adalah membiasakan, yang ketiga adalah memberi keteladanan. Nah, prinsip ini itu dapat menumbuhkan kesadaran ukhuwah Islamiyah pada anak, itu ya, yang bisa kita jabarkan ibu bapak semua. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita beri tahu dia tentang dalil dan hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, bagaimana ukhuwah Islamiyah itu Allah perintahkan ananda, Allah perintahkan kayak gitu. Nah, demikian Allah katakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, bahwasanya Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya sesungguhnya muslim itu adalah bersaudara.
Kemudian Rasulullah juga menyampaikan perumpamaan orang-orang yang beriman dan mereka saling mencintai dan mengasihi itu seperti bagaikan satu tubuh. Jika satu tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh yang lain juga ikut merasakannya. Nah, contoh ketika Ananda gitu ya, ketika Ananda yang anak kayak gitu ya, merasakan sakit kepala, apakah kamu hanya mengistirahatkan kepalanya saja? Tentu kita mengistirahatkan seluruh tubuh. Nah, bagaimana yang sakit kan hanya kepala, tapi kenapa tangan, kaki, dan badan kita juga ikut beristirahat? Nah, tentu begitulah perumpamaan seorang muslim. Ketika ada seorang muslim yang di luar sana mengalami musibah, mengalami kesusahan, kepayahan, tentu kita sebagai seorang muslim juga merasakannya. Nah, dari dalil-dalil tadi kita jelaskan kepada anak bahwa persaudaraan seakidah itu lebih kuat dari persaudaraan senasab. Kenapa? Karena persaudaraan senasab itu bisa terputus karena perbedaan akidah. Sementara persaudaraan karena akidah tidak akan terputus selama-lamanya sampai ke akhirat. Nah, itu yang pertama ya, kita kasih tahu dalilnya, kasih tahu why, kenapa si anak harus tahu tentang ukhuwah Islamiyah, harus menerapkannya, ternyata karena Allah perintahkan. Nah, yang kedua, kita memperbanyak cerita-cerita yang indah tentang bagaimana persaudaraan seorang muslim. Nah, baik itu dari buku kisah-kisah para sahabat, baik itu dari kisah-kisah Islami di internet. Nah, kita bisa bacakan itu ketika si anak mau tidur, ketika ada waktu senggang, ketika bermain. Nah, kita bacakan bagaimana indahnya persaudaraan Sa'ad bin Rabi yang mau membagi setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian bagaimana kesediaan Salman Al-Farisi menjadi penjamin bagi saudara pemuda muslim yang dihukum kisos karena membunuh. Namun ingin menunaikan amanahnya, dia lebih dulu kepada kaumnya. Nah, sampai pada waktu 3 hari, itu yang dijadikan Khalifah Umar sebagai batasnya. Nah, ternyata apa? Ada dugaan kayak gitu yang tidak terduga kayak itu, bahwasanya pemuda tersebut muncul dan ternyata dia tidak melarikan diri kayak gitu kan, bisa saja dia kabur, bisa saja dia menghilangkan diri, menghapus jejak gitu. Ternyata ketika itu Khalifah Umar bertanya, mengapa kau susah payah kembali padahal kau bisa saja kabur dan menghilang? Nah, kemudian apa dijawab oleh pemuda itu? Dia menjawab, aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan kaum muslimin itu tak ada lagi kesatria yang menepati janji. Jawab pemuda itu sambil tersenyum. Wah, Masya Allah. Ketika itu, kayak gitu ya, mata Khalifah Umar langsung berkaca-kaca sambil menahan haru gitu. Lalu dia bertanya gitu, lalu kau Salman, mengapa kau mau-maunya? Kau menjamin orang yang baru saja kau kenal, kayak gitu kan? Susah kayak gitu. Kita saat sekarang ketika baru kenal sama orang, terus orang itu minjam duit sama kita, apakah kita langsung meminjamkannya? Tentu kita akan berpikir ulang kayak gitu. Nah, di kondisi sirohnya kayak gitu, sejarahnya kayak itu, bagaimana luar biasanya para sahabat dahulu kayak gitu. Seketika kayak gitu ya, ketika kemudian kayak itu ya, Salman itu dia menjawab bahwasanya agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslim tak ada lagi rasa saling percaya, rasa mau menanggung beban saudaranya kayak gitu. Nah, seketika 2 anak dari yang terbunuh itu memaafkan si pemuda yang telah membunuh itu, yang dia itu akan jatuh hukuman kisos gitu. Kemudian apa kata si pemuda yang memaafkan tadi? Dia mengatakan apa? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslim tak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Masya Allah, itu adalah sebuah kisah inspiratif yang bisa kita ceritakan kepada anak kita. Kemudian ada pula kisah Khalifah Al-Mu'tasim yang mereka mendengar permintaan pertolongan dari seorang muslimah yang dilecehkan di kota Amriyah, Turki. Nah, seketika itu sang khalifah menggelar pasukan itu panjang yang tak terputus dari Amriyah sampai ke Baghdad. Untuk apa? Untuk menaklukkan kota tersebut dan menolong seorang muslimah. Bayangkan, hanya seorang muslimah, hanya untuk menolong seorang muslimah
muslimah, bukan satu negara kayak gitu, tapi begitu pasukan besar diturunkan. Nah, tentu kisah-kisah semacam ini akan menjadikan ukhuwah Islamiyah gitu ya, menjadi gambaran yang nyata bagi anak kita kayak gitu ya, bukan sebagai wacana belaka kayak gitu, karena dia tak pernah melihat contoh itu pada saat sekarang gitu. Nah, yang ketiga, setelah kita menceritakan cerita-cerita yang menggugah yang luar biasa tentang ukhuwah Islamiyah, yang ketiga adalah kita menanamkan kepedulian pada teman-teman di lingkungannya yang mengalami kesulitan. Kita ajak anak kita untuk membantunya. Misal ada temannya yang sudah memakai sepatu yang tak layak pakai, ada temannya yang kehilangan pensil, ada temannya yang kehidupannya kekurangan, gitu. Kita ajak anak kita untuk membantunya. Kemudian yang keempat adalah ketika ada berita-berita tentang musibah yang menimpa kaum muslimin di daerah lain, kita ajak anak kita untuk menontonnya, kita dampingi dia untuk menonton, untuk membaca. Kemudian kita ajak si anak kita untuk berdiskusi bagaimana sikap kita, apa yang bisa kita berikan kepada mereka, bagaimana kita ajak anak mereka untuk berdoa bersama setelah sholat tentang hal yang terjadi, mendoakan saudaranya kayak gitu ya, agar diberi ketabahan, agar diberi kekuatan, agar diringankan apa yang mereka alami. Nah, tentu cara ini kayak gitu ya, itu membuat anak-anak kita kayak gitu ya paham betul dengan permasalahan yang dia alami kayak gitu ya, sehingga kondisi ini kayak gitu ya bisa menjadi perhatian bagi anak-anak kita terhadap masalah yang terjadi oleh kaum muslimin. Nah, yang kelima, kita melibatkan anak kita dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan. Seperti apa? Seperti mengumpulkan donasi, seperti memberikan sumbangan kepada kaum muslimin yang terkena musibah. Nah, untuk anak-anak kita yang masih kecil, itu kita bisa ceritakan dengan bahasa yang sederhana musibah yang menimpa, dan kita ajak mereka untuk memilih seperti yang mereka punyai, seperti baju, mainan, buku-buku yang bisa anak kita sumbangkan. Nah, kemudian yang keenam, kita menjelaskan kepada anak bahwa persoalan kaum muslimin tidak akan selesai tanpa adanya ikatan ukhuwah Islamiyah, yang itu menjadi kesadaran bersama bagi umat Islam sedunia. Nah, contoh persoalan bangsa Palestina. Nah, seharusnya bisa selesai ketika kaum muslimin itu bersatu untuk melawan Israel bersama-sama. Nah, yang ketujuh, musuh-musuh Islam gitu ya tentu tidak akan diam terhadap apa yang dilakukan oleh umat Islam. Tentu dia akan melakukan berbagai cara bagaimana untuk memecah belah umat Islam, bagaimana terjadinya adu domba, sekat-sekat bangsa yang dialami oleh umat Islam, sehingga umat Islam hanya fokus terhadap masalah itu. Nah, strategi ini yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, terutama ketika mereka sudah mulai terbentuk pemikirannya untuk melek terhadap keadaan sekitarnya, terhadap apa yang sedang dialami oleh keadaannya saat ini kayak itu. Sehingga anak-anak kita itu mereka mengerti bagaimana hakikat persoalan yang terjadi di dunia Islam, sehingga bagaimana hilangnya persatuan umat Islam, hilangnya rasa empati, rasa kepekaan terhadap saudara muslim yang di luar daerahnya kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Ini sangat-sangat berbahaya ketika rasa itu hilang. Bayangkan ketika ada saudara kita, tetangga yang mengalami kesulitan, kemudian anak kita nggak ada lagi rasa iba, rasa prihatin, rasa empati dan simpati yang muncul. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan. Nah, dengan kita memberikan pemahaman yang bertahap itu akan membentuk pemikiran yang benar kepada anak kita tentang bagaimana sebenarnya ukhuwah Islamiyah di dalam Islam, dan juga membentuk bagaimana urgensi kehidupan muslim di dunia ini, urgensi bagaimana rasa persatuan di antara kaum muslimin yang itu bisa memunculkan kebangkitan kaum muslimin sehingga pemuda-pemuda Islam bukan menjadi pemuda-pemuda yang lemah. Nah, itulah cara-cara yang bisa ibu, bapak, dan teman-teman terapkan ketika memberi pemahaman kepada anak-anak kita tentang ukhuwah Islamiyah. Ketika adik kita bertanya, ketika anak kita bertanya bahwasanya siapa sih sebenarnya saudara muslim kita, ataukah saudara kandung, atau justru saudara kita adalah mereka yang seakidah dengan dia mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, salah kata kepada Allah saya mohon ampun, kepada manusia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.